Marilah kita mengheningkan hati kita untuk berdoa bersama dengan terlebih dahulu masuk pada permenungan dari buku harian Santa Faustina dan untuk masuk kepada jam kerahiman ilahi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami akan membaca sebahagian dari pengalaman iman Santa Faustina lewat buku hariannya. Semoga kami dapat menimba inspirasi dari buku harian ini menjadi kekuatan spiritual bagi kami dalam beriman kepada hatimu yang maha kudus. Dengarkanlah doa kami, sebab engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku harian Santa Faustina di nomor 1631. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu, laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai engkau. Oh kasih yang kekal, bentuklah sendiri jiwaku, supaya mampu membalas kasihmu. Oh kasih yang hidup, mampukanlah aku mencintaimu selama-lamanya. Aku rindu membalas cintamu untuk selama-lamanya. Oh Kristus, bagiku satu tatapan mata darimu lebih membahagiakan daripada 1000 dunia, daripada seluruh surga sendiri. Tuhan, Engkau dapat memampukan jiwaku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Aku tahu dan percaya bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu kalau Engkau berkenan memberikan dirimu sendiri kepadaku dengan begitu murah. Aku tahu bahwa Engkau dapat memberikannya bahkan dengan lebih murah hati lagi. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menurut ajaran, menurut sejarah, devosi kepada hati kudus Yesus sudah mulai berkembang sejak abad ke-12. Dan hal itu didorong oleh peranan banyak orang kudus. Seperti Santo Bernardus, Santo Bonaventura, Santa Matilda Makburg, dan Gertrude. Dan juga devosi ini menjadi lebih istimewa dan menjadi sangat populer menampakkan Yesus sendiri secara istimewa kepada putrinya yang sederhana, kepada hamba yang sederhana, seorang suster di negara Prancis yang bernama Santa Margareta Maria Alacoque. Seorang suster yang menerima penampakan tentang hati kudus Yesus pada tahun 1673 sampai 1675. Kepada Suster Margareta Maria Alacoque, Yesus meminta
supaya hati kudusnya dihormati. Inilah cikal bakal yang menjadi tradisi gereja kita mengadakan misa setiap hari Jumat pertama. Dan pada hari Jumat tanggal 27, yakni lusa, kita akan merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Kita diminta untuk mempersembahkan, menjadikan hati Yesus sebagai silih atas dosa-dosa kita. Kita didamaikan dengan hati Yesus. Kita menjadi pribadi-pribadi yang memulihkan luka-luka hati Yesus dengan silih dan pertobatan-pertobatan yang kita lakukan. Devosi hati kudus Yesus menuntun kita kepada kasih, kepada syukur, kepada pertobatan. Anugerah tersebut kita alami secara istimewa dalam sakramen Ekaristi lewat komuni kudus dan juga sakramen rekonsiliasi, yakni sakramen pertobatan. Devosi kepada hati kudus Yesus memiliki relasi yang erat dengan sakramen-sakramen gereja, supaya kemurahan hati Yesus diharapkan juga menjadi tanda kita sebagai orang yang mencintai Yesus. Sehingga kemurahan dan kesabaran juga bertumbuh di dalam hati kita. Kerendahan hati dan kemurahan hati. Oleh sebab itu ada satu doa yang sangat terkenal dalam devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, yakni Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Oleh sebab itu, para devosan yang terkasih, pada hari Jumat nanti, pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, jangan lupa untuk melakukan silih atas segala dosa-dosa kita. Bila ada kesempatan untuk mengaku dosa, pergilah ke ruang pengakuan dosa. Dan rayakanlah Ekaristi bersama umat beriman. Pergilah ke gereja, berdoa. Pergilah ke gereja, merayakan misa bersama dengan umat beriman. Sambutlah komuni kudus. Bersatulah dengan Yesus yang mencintai engkau. Pada hari ini, kita merenungkan dari nomor 1631. Santa Faustina menuliskan dalam buku hariannya, "O luka kerahiman, o hati Yesus, sembunyikanlah kau di dalam lubuk hatimu, laksana satu tetes darahmu sendiri, dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai engkau. O kasih yang kekal, bentuklah sendiri jiwaku, supaya mampu membalas kasih-Mu. O kasih yang hidup, mampukanlah aku mencintaimu selama-lamanya. Aku rindu membalas cintamu untuk selama-lamanya." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, cinta hanya dapat dibalas dengan cinta. Digambarkan bahwa devosi hati kudus Yesus adalah tanda hati yang bermahkotakan duri, tetapi bernyala-nyala dengan penuh cinta dan memancar kepada kita semua. Hati Yesus yang begitu membara sering dibalas oleh hati manusia yang dingin dan suam-suam kuku. Hati yang dingin tanpa cinta. Hati yang dingin tanpa kasih. Begitulah kebanyakan kita sebagai umat beriman. Sering hati kita tidak dihangatkan, tidak hangat untuk mencintai Yesus. Oleh sebab itu, devosi kepada hati kudus Yesus juga adalah
untuk pemulihan begitu banyak hati yang tidak mencintai Dia. Dan kita ingin mencintai Yesus. Dan Santa Faustina lewat tulisannya pada hari ini yang kita renungkan adalah, oh kasih yang hidup, mampukanlah aku mencintaimu selama-lamanya. Aku rindu membalas cintamu untuk selama-lamanya. Oh Kristus, bagiku satu tatapan mata darimu lebih membahagiakan daripada 1.000 dunia, daripada seluruh surga sendiri. Tuhan, Engkau dapat memampukan jiwaku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Aku tahu dan percaya bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Kalau Engkau berkenan memberikan dirimu sendiri kepadaku dengan begitu murah, aku tahu bahwa Engkau dapat memberikannya bahkan dengan lebih murah hati lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum Santa Faustina melihat penampakan Yesus yang Maha Rahim dengan 2 sinar dari hatinya, sudah populer sebelumnya, mulai tahun 1673 sampai 1675 di Prancis, kepada Suster Maria Margareta Alacoque yang menerima penampakan Yesus untuk devosi kepada hati kudusnya. Kita mengerti bahwa dalam setiap masa Allah ingin menunjukkan cintanya kepada kita. Setiap momen-momen di mana kita hidup dalam zaman-zaman tertentu, misalnya pada waktu penampakan kepada Santa Maria Margarita Alacoque, di situ terjadi aliran Jansenisme yang sangat kuat, di mana manusia hanya menggunakan akal, menggunakan otaknya. Maka Yesus menunjukkan kepada kita, kasih kepada Allah tidak cukup hanya dengan pikiran saja. Dan Allah bisa ditinggalkan apabila rasa kemanusiaan kita, hati kita tidak tergerak lagi karena cinta kepada Allah. Oleh sebab itu, Yesus menampakkan dirinya kepada Santa Margareta Maria Alacoque untuk menunjukkan kepada dunia betapa Yesus tetap mengasihi kita. Dia tidak ingin agar kita binasa. Kita diminta untuk menghormati hatinya, agar cintanya dapat dibalas juga dengan cinta yang menyala-nyala dari hati kita. Bukan cinta yang suam-suam kuku, tetapi cinta yang membara. Dan kemudian pada abad ke-20, di mana kita mendengar dan dalam di tangan kita ada buku harian Santa Faustina yang menunjukkan bahwa Allah ingin terus mendekatkan diri kepada kita. Dia tidak ingin kita binasa. Abad ke-20 yang sangat dibutuhkan pada abad ke-20 adalah kerahiman ilahi. Kita membutuhkan belas kasih Allah di tengah kemajuan zaman, di tengah konflik, di tengah peperangan ekonomi dan konflik bangsa-bangsa. Kita membutuhkan kerahiman Allah, kerahiman ilahi, belas kasih Tuhan. Dengan belas kasih itulah Yesus menampakkan diri kepada Santa Maria Faustina, kepada Suster Maria Faustina, yang kemudian tersebarlah devosi kerahiman ilahi. Jesus, I trust in you. Oleh sebab itu, para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, hati kudus Yesus, kerahiman ilahi, berasal dari Yesus yang sama. Dan Santa Faustina berseru pada hari ini dalam doanya, lewat nomor 1631 ini, O luka kerahiman, o hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu, laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kita juga, mari memohon kepada Yesus, agar menyembunyikan kita juga di lubuk hatinya. Agar kita disimpan oleh Yesus di lubuk hatinya. Sebagai orang yang berdosa, kita disucikan oleh Yesus lewat kerahimannya. Kita disembunyikan di dalam lubuk hatinya. Sebentar lagi kita akan masuk kepada jam kerahiman ilahi. Mari kita merenungkan sengsara Yesus.
Mari kita mohon kepada Yesus agar segala-galanya, seluruh persoalan hidup kita dapat disimpan, disucikan, diletakkan oleh Yesus di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Dan apabila ada anggota keluarga kita yang sakit, mari kita persembahkan, kita serahkan kepada Yesus agar dibungkus di dalam hatinya yang maha kudus. Dalam luka kerahimannya, di dalam hatinya, kita semua memperoleh penghiburan, memperoleh belas kasihan dan pengampunan dosa. Mari kita masuk ke dalam permenungan jam kerahiman ini. Kita ingat betapa hati Yesus menyala-nyala mencintai kita. Dari lubuk kerahimannya, memancar darah dan air. Dari hatinya yang maha kudus, memancar darah dan air. Dari hatinya yang maha kudus, menyala-nyalalah cintanya untuk mengasihi, menyelamatkan, dan mengampuni kita. Mari kita masuk kepada jam kerahiman ini dengan penuh kasih, dengan penuh iman, percaya sepenuhnya. Dan mari kita serukan, oh hati Yesus yang maha kudus, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kehidupan bagi kami, Engkaulah andalanku. Amin.